Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, pesta turunnya Roh Kudus. Dan perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Bapak Pastor Agustinus Kalepe. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dan rombongannya dan menyanyikan lagu pembuka. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa
sabda karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa, sinari hati umat-Mu dan curahkan cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami inginkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipuji Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul dan kepada seluruh umat yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Perayaan Pentakosta adalah akhir dari masa Paskah. Maka sebagaimana awal mula pada saat kita merayakan Paskah, sarana yang kita pakai dalam gereja senantiasa tetap dihadirkan. Demikian juga pada akhirnya kita juga tetap mengupayakan hal itu. Selain itu, sebagai akhir dari masa Paskah, kita diajak untuk boleh terus-menerus mewartakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Allah di dalam diri putranya yang diteguhkan dan dikuatkan dan disemangati oleh Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini. Dan dengan demikian dalam sejarah
dengan turunnya Roh Kudus adalah merupakan permulaan gereja, baik secara spiritual maupun secara institusi. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus dan mengakui kuasa Roh Kudus, kita kembali meriksa batin diri kita sebagai pengikut Kristus dalam satuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apakah kita sungguh yakin dan mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga yang dinyatakan ke dalam dunia ini melalui putranya? Mari dapannya kita hening menyadari hal itu dan bagaimana dia berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Seraya mempersembahkan seluruhnya dan doa-doa kita. Mari juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa pada kesempatan ini. Kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang berada dalam keadaan sakit, dan tentu kita mensyukuri rahmat kehidupan untuk kita semua. Kita juga mendoakan mereka yang sakit dan juga mereka yang sudah mendahului kita, sanak keluarga kita masing-masing, utamanya Ferdi Gunawan dan juga bagi Bapak Andreas Kakun, Sela Novita, dan Andre Haryanto. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, bersatu dengan Tuhan sepenuhnya, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkau, Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mereka mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu
berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri, Mada Pentakosta. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas. Ia
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan sedikit bacaan pada kesempatan ini, kalau saya sudah bilang sedikit itu berarti akan panjang kayaknya. Ini akhir Paskah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kabar? Baik, puji Tuhan, baik, sehat. Yang kedua, apakah kita mengasihi Yesus? Siapa yang tidak mengasihi Yesus? Oh, tidak ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. Pertanyaan ketiga. Coba angkat tangan yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Oh, saya kira ada yang angkat tangan, ternyata dia. Dari 3 pertanyaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengakhiri masa Paskah di tahun 2025 dan dalam liturgi gereja kita merayakan turunnya Roh Kudus. Kita sedikit berkatekese. Kapan turunnya Roh Kudus kepada para rasul atau kepada para murid? Tentu kita tidak bisa menjawab pas di tanggalnya, karena ini sesuai dengan perjalanan waktu. Tetapi paling tidak ada dalam benak pikiran kita sesuai dengan yang kita tahu dalam katekese, bahwa Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, dan itu dinyatakan oleh Dia sebagai Putra Allah. Kita menerima Yesus sebagai Putra Allah, kita menerima Dia sebagai Putra Allah. Yesus sebagai Putra Allah itu satu.
Apakah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih juga putra Allah? Ya, siapa yang merasa diri bukan putra Allah? Ini yang mungkin kita mulai berpikir, saya putra Allah tidak ya? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih tidak menyadari diri sebagai putra Allah, berarti tidak mengakui Roh Kudus. Karena pengakuan kita akan Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kuduslah, maka kita dibaptis menjadi anak Allah. Diangkat menjadi anaknya kembali, hidup baru. Dan itulah kekuatan Roh Kudus yang berasal dari Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau ditanya kapan Roh Kudus itu turun atas para rasul, saya berharap bahwa kita sedikit memahami mulai dari masa Paskah. Paling tidak kita tahu bahwa Paskah itu adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sekolah minggu cocok. Paskah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari sana mulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, lalu turun Roh Kudus atas para rasul. Itu menurut janji Yesus. 40 hari sesudah dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan 10 hari sesudah dia naik ke surga, lalu Roh Kudus itu turun. Paling tidak dari 3 bagian jawaban ini membuat kita untuk bisa goal menjadi pengikut Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, secara khusus pada hari ini mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang nanti minggu depan kita akan rayakan. Tetapi mulai pada hari ini kita memaknai dan memahami hal itu. Seringkali dalam pemahaman iman kita, kalau orang mengantar kita dan memberikan pertanyaan, kamu percaya kepada 3 Allah ya? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bilang saja ya kalau memang yakin. Dan yakin Bapak Ibu saudara-saudara kasih bahwa Roh Kudus yang akan menuntun saudara-saudari untuk menjawab seterusnya, asal kita mau dan ingin untuk membuka hati kita kepadanya. Tapi pasti mereka akan mengatakan, bukankah Allah itu satu? Iya, Allah itu satu. Tetapi berpribadi 3 dalam arti kalau kita memahami dan mencoba merenungkan apa yang menjadi bacaan Injil pada hari ini. Dan itu yang kita renungkan lagi ke depan. Hanya karena kasih Tuhanlah yang begitu bermurah hati kepada dunia ini, sehingga dia yang berada di langit yang berlapis-lapis, menurut kitab suci Al-Quran di atas langit yang ke-7. Lalu dia mau hadir di dalam kehidupan kita manusia dengan kehadiran dirinya dalam putranya. Dan semuanya dinyatakan dan diungkapkan oleh Yesus adalah dari Bapa. Sebagaimana Bapa menghadirkannya dalam muka bumi ini, demikian juga kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sebagai citran gambaran Allah kita adalah putra Bapa. Lihat pembaptisan kali ini kita terima. Dalam sejarah Bapak Ibu saudara terkasih, dalam liturgi gereja Katolik kita mengenal 2 sekuensia atau madah khusus yang dinyanyikan atau didaraskan pada hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta. Maka dalam liturgi kita Bapak Ibu saudara terkasih, hanya ada 2 perayaan yang ada sebenarnya malam Vigili. Vigili Paskah dan Vigili Pentakosta. Tapi kita tidak pernah merayakan malam Vigili Pentakosta karena kita sudah merayakan pada saat hari Sabtu, di mana kita sudah merayakan hari turunnya Roh Kudus.
Dan dalam malam Vigili Pentakosta berpuncaklah seluruh persiapan kita untuk menantikan Roh Kudus yang dimulai dalam novena Roh Kudus. Dipuncakkan dalam persatuan sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus lewat perayaan Ekaristi. Maka kemarin Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau mau sungguh bernovena Roh Kudus, inti utamanya dan kesatuan utamanya ada dalam kesatuan Yesus lewat Ekaristi Kudus. Sudah berlalu. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, mada ini dipercaya berasal dari abad ke-9 ketika lagu-lagu Gregorian berkembang dan menjadi populer. Sekuensia ini dinyanyikan atau didaraskan sebelum bait pengantar Injil. Pada hari raya Pentakosta ini dinyanyikan sekuensia atau Mada Pentakosta sebagai berikut. Veni Creator Spiritus, Yah Roh Kudus, datanglah. Kita mohon supaya Roh Kudus itu datang. Makanya tadi saya tanya, kita percaya Roh Kudus tidak? Kalau kita tidak percaya, dia tidak akan datang. Tapi karena kita percaya, maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih mencoba melihat hal itu. Dalam Mada sekuensia tadi sangat jelas di sana. Ya Roh Kudus datanglah dari surga, sinarkanlah, pancarkan cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah, kau penghibur ulungku. Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, kau tenangkan yang resah, kau melipur yang sendu. O cahaya yang cerah, datanglah dan penuhilah hati kaum beriman, dan seterusnya. Dengan menyanyikan atau mendaraskan Mada Pentakosta, umat memohon agar Roh Kudus itu turun untuk berdiam dan memenuhi hati umat yang resah dan sendu. Untuk melunakkan hati yang keras, untuk mencairkan hati yang beku, dan mengarahkan mereka yang sesat ke jalan yang benar. Perayaan Pentakosta menandai berakhirnya masa Prapaskah Bapak Ibu Saudara terkasih, 50 hari dari gereja merayakan sebagai hari kelahiran gereja, sebagai kumpulan semua orang yang beriman yang diutus oleh Yesus ke segala penjuru muka bumi. Maka peristiwa Pentakosta dilalui oleh janji dari Yesus sendiri dan disertai dengan suatu pesan perutusan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sampailah berita warta itu ke paroki Kristus Raja Andalas sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita sungguh memaknai akan hal ini? Sekali lagi, cukup padat permenungan kita pada kesempatan ini. Tetapi dari ketiga pertanyaan awal tadi saya katakan, kalau memang dalam seluruh kehidupan kita mau dan ingin untuk selalu membuka hati kepada Allah lewat Roh Kudus yang diutusnya, maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih senantiasa meluangkan seluruh hidup kita dan mempercayakan sepenuhnya ke dalam kuasa kasih Roh Kudus apa yang menjadi perjuangan-perjuangan kehidupan kita, entah suka dan duka dalam seluruh proses perjalanan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tidak mengakui hal itu, bahkan mungkin kita menghujat Roh Kudus. Saya berharap bahwa hal ini menjadi suatu permenungan. Saya kira kita bisa melihat di YouTube yang tersebar pada saat ini.
dalam tanda petik yang menghujat Roh Kudus itu pasti ada konsekuensi, dan di dalam gereja itulah dosa yang tidak terampuni. Kalau ada yang berani untuk mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, harusnya kita memahami dalam refleksi dan renungan memang berbicara soal Yesus itu adalah putra manusia 100%. Untuk itulah manusia Yesus wafat mati di kayu salib. Tetapi untuk sampai pada pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan butuh refleksi dan renungan dan pendalaman sabda yang kita dengarkan. Tetapi dengan serta-merta untuk menghujat Dia, maka kiranya juga dalam hal ini Tuhan, saya selalu mengatakan Tuhan tidak buta, tetapi Dia akan berikan konsekuensi kepada mereka yang menghujatnya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini, saya sengaja untuk mengambilnya dari apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus untuk tetap bersatu sebagai satu kesatuan gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Ini adalah rumusan kita pada saat ini, di mana gereja sesungguhnya adalah gereja yang bersifat 4 ini, berdasarkan para rasul. Dan saya mau mengatakan bahwa satu-satunya gereja dan berdiri atas 4 pilar ini adalah yang kita sebut dengan gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Dan pengajarannya itu saya kira jelas, didirikan atas para rasul. Untuk itulah ditunjuk pengganti Yesus dari Dia sendiri sebagai putra Allah dan digantikan oleh Rasul Santo Petrus. Dialah pimpinan gereja tertinggi pertama seluruh dunia, dan itu terus dalam kesatuan gereja sampai pada saat ini, sehingga paus kita sekarang yang terpilih adalah Paus Leo ke-14. Prosesnya sejak dari awal sama. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita memahami dan memaknai akan hal ini, maka ada pegangan bagi kita untuk sungguh-sungguh tidak menganggap remeh gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, dan mengatakan semua agama itu sama saja, percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Tetapi memang betul percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah dan entah apa lagi sebutannya. Tetapi untuk menelusuri sejarah-sejarah keselamatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja Katolik itu unik dan satu tetap sampai pada saat ini dan tidak terpecahkan, terpecah-pecah dalam seluruh kehidupan mereka, tetapi tetap satu dan utuh. Untuk itulah saya selalu mengingatkan kepada orang muda, bahwa berusahalah paling tidak untuk mempertahankan keimanan yang kamu yakini. Karena menurut pengalaman banyak orang, walaupun hatinya mungkin menolak hal itu karena satu dan lain hal tawaran dunia ini, dan persis itulah karena tidak hidup di dalam roh tetapi mau hidup sesuai dengan kedagingan manusiawi. Misalnya yang paling berat kita hadapi Bapak Ibu Saudara terkasih, soal perkawinan. Gereja Katolik tidak pernah melarang orang kawin beda agama, paling tidak sampai pada saat ini. Dalam hukum gereja Katolik, kanonik itu sudah jelas bahwa agama dan pilihan hidup untuk memilih pasangan hidup adalah hak asasi. Untuk itulah gereja selalu memberikan yang namanya yang paling banter atau paling tidak melalui yang namanya dispensasi menurut hukum gereja. Hanya saja Bapak Ibu Saudara terkasih, karena pikiran dunia, maka seringkali hal ini dibelokkan. Dan itulah juga yang kita harapkan supaya kuasa Roh Kudus tetap menaungi dan menerangi kita, sehingga apa yang diatur dalam tatanan dunia ini tetap terpelihara sebagai suatu kehendak Allah, kehendak Roh untuk menuntun kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih,
Dari semua pengalaman-pengalaman itu, kalau kita tetap membuka hati kita kepada Roh Kudus, maka persatuan kita sepenuhnya dengan Dia akan semakin boleh disempurnakan oleh Tuhan. Kesadaran akan kehadiran Roh Kudus tidak hanya penting untuk kehidupan gereja, tetapi mutlak perlu untuk seluruh yang kita sebut dalam kebersamaan kita. Itulah himbauan Paus kita sekarang, bahwa mari kita bersama-sama untuk menuju dalam kesatuan penuh, lebih memperhatikan kasih dan cinta Tuhan, dan menghidupi hidup damai dan bahagia, hidup bersaudara satu sama lain, saling menghargai, saling menopang dalam seluruh kehidupan, untuk menuju kepada kesempurnaan dan bukan saling menyesatkan. Dan dengan demikian akan tumbuh dan berkembang rasa solidaritas yang kita perjuangkan dalam kemanusiaan yang kita perjuangkan. Bukankah itu menjadi bagian dari permenungan kita dan menjadi suatu visi dan misi di paroki kita untuk semakin hidup bersaudara satu sama lain, hidup solidar satu sama lain, dan dengan demikian kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat di mana kita berada. Tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Akhirnya dengan keyakinan kepercayaan kepada Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar pada hari ini kita dihembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta baru yang memberikan kesegaran dan kehidupan baru. Marilah berseru, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembusilah gerejamu dengan roh kebijaksanaan, sehingga para pemimpin dan anggota-anggotanya dapat menemukan jalan kepadamu, serta jalan kepada satu sama lain. Marilah berdoa, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pemahamanmu kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka dapat memimpin dunia menuju kebebasan yang sejati dalam keadilan, keserasian, dan terdorong oleh dahaga akan perdamaian. Marilah berdoa, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh keadilan-Mu atas mereka yang mempunyai tanggung jawab pada lembaga-lembaga pengadilan, sehingga mereka dapat bertindak jujur dan tidak memihak, baik kepada yang kaya maupun yang miskin, taat pada undang-undang yang adil serta suara hati yang jernih. Marilah berdoa,
Perbaharunilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh kekuatan-Mu kepada yang lemah, sehingga mereka berani berdiri tegak untuk segala benar dan baik, mampu membesarkan hati kepada mereka yang merasa rendah dan menderita, sanggup memberi kekuatan kepada yang kehabisan semangat. Marilah berdoa. Perbaharunilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pengetahuan kepada umat-Mu, supaya mereka menjadi peka terhadap tanda-tanda zaman, inovatif dan kreatif dalam menemukan jalan-jalan untuk memperbaharui gereja, serta membuat dunia lebih layak dihuni. Marilah berdoa. Perbaharunilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembusilah paroki kami beserta lingkungan-lingkungannya dengan roh kepatuhan, penuh hormat dan kearifan, sehingga dengan keberanian, kasih, dan iman kami dapat mengikuti putra-Mu kemanapun kami dituntunnya. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang setia mendampingi dan menyertainya. Semoga lot pendampingan yang dinyatakan oleh para dokter, perawat, suster, dan siapa saja menangani orang sakit, bahkan seluruh keluarga, orang-orang sakit sungguh mendapat kekuatan dan kesehatan kembali untuk tetap yakin dan percaya bahwa roh-Mu senantiasa tercurah dan dialami dalam seluruh perjuangan kehidupan mereka. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya bagi Bapak Andreas Kakun, Sela Novita, Andre Haryanto, dan Ferdi Gunawan. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk perjuangkan perserahan di tengah dunia ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada akhir masa Paskah minggu ini. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh Kudus itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia korban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami sebagai murid-muridnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, dan Uskup kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu
yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, dan yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus,
mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah. Semoga Engkau berkenan mengambil bagian, Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan ke dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 571. 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja minggu lalu 22.620.000. Kolekte pemeliharaan gereja 10.921.000. Kolekte misa pada hari kenaikan Tuhan 11.610.000. Kolekte pemeliharaan gereja pada misa kenaikan 7.300.000. Kolekte misa requiem dan misa arwah 4.041.000. Kolekte misa perkawinan 2.049.000. Kolekte gerbu pada bulan Mei 1.750.000. Ada sumbangan dari Ibu Leni Hengki 10 juta, dari Michael K. Kusuma 1.500.000. Terima kasih atas kolekte dan sumbangannya. Yang kedua, kursus perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Sebastian Andriono Lisan dengan Stefani Puander, pengumuman pertama. Adi Fujiadi Sidarta dengan Debbie Natalia, pengumuman pertama. Roynaldi Okta Hosea dengan Jessica Claresta Optatus, pengumuman yang pertama. Marriage Encounter Distrik 9 akan mengadakan weekend angkatan ke-15 di Malino dari tanggal 13 sampai 15 Juni. Silakan mendaftar pasangan yang akan mengikuti Marriage Encounter. Pertemuan bulanan Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Andalas akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Juni pukul 17.30 di ruang rapat lantai 2. Pertemuan lansia pada hari Sabtu 14 Juni jam 9 pagi di aula gereja lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni 2025. Silakan bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengambil formulir di sekretariat paroki. Terima kasih untuk para petugas yang sudah melaksanakan tugas dan membantu kita melancarkan Ekaristi hari ini, baik para misdinar, prodiakon, pembaca, pemazmur, dan untuk KOR wilayah 4 yang sudah membantu kita menghayati perayaan Ekaristi hari ini. Kita beri aplaus untuk mereka untuk semangat. Semoga KOR wilayah lain tetap semangat untuk melayani kita dalam perayaan Ekaristi. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Sekali terima kasih untuk kita semua, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Tadi sudah disampaikan untuk semua saja yang mengambil bagian, diucapkan limpah terima kasih dan mohon maaf agak sedikit panjang lagi di akhir masa Paskah ini, di mana karya Roh Kudus boleh menjadi penuntun kita. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kita, bagi kita yang sudah mengenal Roh Kudus dalam kesatuan gereja, jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Seperti orang Toraja mengatakan dalam bahasa Toraja, pada saat makan lombok yang begitu pedis, akhirnya itu juga pasti langsung dialami dan dirasakan. Saya kira kita bisa membuka di YouTube bagaimana pengalaman itu boleh terjadi, dan saya berharap bahwa itu kita belajar dari sana.
Ada juga kisah yang dalam satuan gereja meninggalkan gereja Katolik lalu menghancurkan patung-patung di dalam rumahnya, dan itu sungguh-sungguh dibuang tanpa ada rasa sedikit hormat. Dan dalam proses perjalanan hidup ternyata kesengsaraan sungguh mengikatnya sampai pada hayat sungguh menjemputnya, dan itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Yakinilah Bapak Ibu Saudara terkasih yang kamu percayai dan hidupi dalam seluruh kehidupan, utamanya Roh Kudus. Dan jangan sekali-kali menghujat pada saat sudah sedikit memahami. Mintalah kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus semakin menuntun kita untuk semakin memahami dan mengerti Allah yang kita sembah dalam kekuatannya. Saya kira itu tambahan untuk saya ingatkan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara-saudari kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara-saudari selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara-saudari dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara-saudari bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara-saudari beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.